Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat berkumpul dalam ibadah pertemuan gabungan di akhir bulan September. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, saya akan bacakan yang menjadi pelayan pada ibadah pertemuan pada malam hari ini. Yang pertama, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dewi Singapura. Agenda akan dibawakan oleh Bapak Setua Jefrino Saragi. Membawa lagu akan dibawakan oleh Bapak Calon Setua Rebalu. Pembacaan Bapak Muhammadiyah akan dibawakan oleh Ibunya Sultan Damani Guru Halumo. Selanjutnya doa akan dibawakan oleh Ibunya Helipulka Guru Saragi. Dan doa pertama akan dibawakan oleh Pemerintah Setua yaitu Bapak Setua Sekali. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa, yang pertama saya berikan persilakan kepada jemaat sektor 2. Ada pokok-pokok doa yang dibawakan secara khusus untuk waktu yang kita silakan. Dan juga untuk jemaat yang rindu ingin didoakan secara pribadi, saya persilakan. Jika tidak ada, akan dirangkum selanjutnya oleh pendoa syafaat. Baik, Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya silakan untuk Bapak Ibu mengambil sikap bersama dulu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-puji Engkau di tengah-tengah jemaat. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu-lah kami beribadah. Kami memohon untuk mencari kerajaan dan kebenaran. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirlah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bersyukur
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak
DP Judika Purba. Kita bernyanyi nyanyian 195 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Terima kasih kita firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dari Markus 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-50. Saya akan bacakan pada kita semua dalam firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus memutusnya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang suka menuntut kita mengusir setan dari nama, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga menimpa aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah milik Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang kamu? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu jangan dikatakan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, berjalan, karena lebih baik engkau masuk ke dalam air dengan tangan kiri daripada dengan tubuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih
daripada dengan tubuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu bulannya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukuplah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan garam memang baik, tetapi jika garam berhambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Dalam jemaat yang terkasih, Tuhan yang saya dengarkan pada saat ini ingin menjawab tema kita malam hari ini, yaitu menerima pertolongan dari Tuhan. Dan menurut teks khotbah kita ini, kita diajarkan bagaimana Tuhan menolong kita dalam empat perkara. Dalam pertolongan kita adalah dari nama Tuhan. Dan ada empat perkara yang disampaikan kepada kita dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena Tuhan akan menolong hidup kita. Pertama, Allah akan menolong kita dengan mengajarkan kita berisi pikiran yang luas. Dan yang kedua, Allah akan menolong kita dengan cara kita tidak menjadikan kecenderungan. Dan yang ketiga, Allah menolong kita dengan cara kita bisa melawan dosa. Dan yang keempat, Allah menolong kita dengan cara kita bisa hidup berdamai. Pertama, apa yang kita depan, Allah menolong kita untuk memiliki pikiran yang luas. Ini bisa kita baca pada ayat 38 sampai ayat yang 41. Ceritanya seperti ini. Yesus memiliki 12 orang murid, dan salah satu dari murid itu yaitu Yohanes memberikan laporan kepada Yesus, dan mereka memanggil Yesus bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Kristus, tetapi sebagai guru. Guru, kata Yohanes, dia membesarkan laporan bahwa dia melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama. Jadi Yesus memiliki 12 orang murid, dan Yohanes melihat ada orang yang lain di luar dari komunitas 12 orang ini mengusir setan dengan nama Yesus. Dan bagi Yohanes itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena itu yang mereka lakukan adalah mereka mencegah orang yang mengusir setan ini dengan alasan orang ini bukan pengikut kita. Bagi Yohanes, pengikut Yesus itu adalah mereka yang tergabung dalam kelompok rasul yang berjumlah 12. Jadi di luar kelompok mereka itu bukanlah pengikut Tuhan. Karena itu ketika ada orang yang mengusir setan di luar dari kelompok mereka, Yohanes keberatan dan para murid keberatan. Dan apakah tindakan para murid ini Bapak Ibu yang disetujui oleh Tuhan kita Yesus? Ternyata tidak. Bagi mereka itu benar, bagi mereka itu baik, tetapi bagi Yesus itu tidak baik. Tindakan mereka itu tidak baik. Karena itu Yesus mengajari para rasul pada saat itu, jangan sekalipun mencegah orang melakukan satu kebaikan walaupun orang itu bukan kategori pengikut kita. Sampai tidak melawan kita, itu adalah juga pengikut kita. Jangankan mengusir setan. Kalau ada orang yang membawa secangkir air pun di dalam namaku, itu juga sudah kategori pengikut Tuhan. Jadi walaupun 12 murid ini orang yang dekat dengan Tuhan, tapi dengan apa yang mereka utarakan bagaimana salah fokus kepada Tuhan, mereka mewakili orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang tidak memiliki pikiran luas. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana dengan Tuhannya menolong kita memiliki pikiran yang luas, seluas samudra. Jadi Tuhan mengajar para murid di teks ini dan juga kita supaya bisa bertoleransi terhadap mereka yang bekerja dalam nama Yesus, meskipun tidak berada dalam komunitas yang sama
dengan kita pilih sangat penting. Orang lain mungkin berdoa tidak seperti cara kita berdoa. Orang yang lain mungkin bernyanyi tidak seperti cara kita bernyanyi. Orang yang lain mungkin memanggil nama Tuhan tidak seperti cara kita memanggil nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, milikilah pikiran yang luas. Sepanjang perbuatan itu dilakukan di dalam nama Tuhan, mereka adalah saudara kita, mereka adalah sahabat kita. Tidak boleh ada pikiran yang kecil, pikiran yang kecil, pikiran yang terbatas memahami pekerjaan Tuhan. Jadi Allah memberikan nomor supaya Tuhan menolong kita memiliki pikiran yang luas. Yang kita ada satu nabi, walaupun nabi tapi pikirannya tidak luas. Siapakah dia? Nabi yang memiliki pikiran yang sempit, Nabi Yunus. Dia memiliki pikiran yang sempit, disuruh memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, dia tidak mau. Kenapa? Karena Niniwe itu bukan bangsa pilihan Tuhan. Dan akhirnya ketika Niniwe menjadi bertobat dan mengikuti Tuhan, Yunus menjadi nabi yang marah. Allah sadar pamorah Tuhan. Diajak untuk memahami pekerjaan Tuhan dengan lebih luas lagi. Pekerjaan Tuhan tidak bisa kita selami apanya. Ternyata Tuhan itu melebihi dari apa? Dogma-dogma, ritus-ritus yang dibuat oleh gereja sekarang. Jadi diajarkan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk memiliki pikiran yang luas. Ada seorang anak kecil bertanya kepada Allah. Ini pertanyaan terbuka, jadi tidak steril. Pertanyaan seperti ini. Saya memiliki ayah, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia sudah mati, dan tidak dalam percaya kepada Tuhan. Tapi semasa hidupnya, dia menginginkan anak-anaknya bagus. Tapi dulu sempat sudah meninggal. Pertanyaan saya dari anak-anak, apakah ayah saya akan masuk surga? Kami telah berusia. Dulu mungkin berusia tidak, mungkin katakan bilang adalah percaya tidak. Roh ini terus berubah. Tentang masuk surga itu bukan urusan tidak. Tetapi saya melihat hati ayah yang begini. Kalau saya tanya, apakah Allah berkenan suka kepada kebaikan hati Allah, kebaikan hati ayah yang menginginkan kalian tidak bersih? Apakah Allah suka kepada hati Allah, hati apa yang seperti itu? Pasti Allah suka. Ya, karena itu Allah bukan hati yang demikian, tapi masuk surga atau tidak itu kembali kepada Allah. Semoga itu tahun ini harus soalnya kita mengharusi urusan Allah. Apalagi kita apa siapa? Ayo mana berlebih, kita berdoa. Teks ini ingin menolong kita. Tuhan menolong kehidupan kita dalam apa? Ingin menolong kehidupan kita supaya jangan menjadi batu sandungan. Dalam ayat yang keempat, ayat yang kedua, barang siapa misalnya salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya tidak sebuah batu jangan dikaitkan pada lehernya. Ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah komunitas persekutuan pada saat itu. Jadi dalam kehidupan kita juga, Bapak ingat, menjadi batu sandungan ini adalah menjadi salah satu pergumulan yang juga harus kita sungguh-sungguh harus jauhkan dalam kehidupan kita. Begitu banyak secara sadar dan tidak sadar dalam kehidupan kita, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu adalah apa? Ini adalah kebiasaan untuk perilaku atau tingkah laku kita yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Dan Paulus bisa membantu kita dengan suratnya kepada jemaat yang di Roma. Dia berkata kepada jemaat yang di Roma bahwa jangan menjadi batu sandungan. Dan dia mencontohkan di tengah-tengah jemaat itu ada orang berkata ini hari yang baik dan ini hari yang tidak baik. Mengenai makanan ini boleh dimakan dan itu tidak boleh dimakan. Engkau yang memiliki iman, terimalah seorang anak yang lain. Jangan menjadi batu sandungan dengan pengetahuanmu, karena pengetahuan itu bisa membuat kata
Tuhan. Air rumah bani puluh tahun Bapak ingat. Secara sadar tidak sadar kita bisa menjadi batu sandungan dalam hal apa? Dalam hal apa yang kita miliki. Mungkin dalam pengetahuan pikiran kita bisa kita menjadi batu sandungan dengan membuat diri kita sebagai orang yang pintar. Kita bisa merendahkan orang lain. Orang lain itu memahami apa yang kita sampaikan. Dengan kekayaan yang kita miliki pun itu bisa menjadi batu sandungan. Dengan penampilan kita juga bisa secara tidak langsung menjadi batu sandungan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya Tuhan menolong kita jangan menjadi batu sandungan dalam hal apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena kepada orang-orang yang demikian Allah sangat marah. Di sini ibaratkan lebih baik baginya diikatkan batu dan dilempar ke dalam laut. Kenapa? Karena kepolos ada hati yang polos, tetapi kepolosan ini dirusak oleh orang-orang yang tinggi hati. Jangan menjadi batu sandungan kiranya Tuhan menolong kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa serius melawan dosa. Dalam ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Ini bahasa hiperbola. Dalam bahasa Indonesia majas hiperbola, majas yang dipakai untuk menjadikan satu perkataan supaya orang yang mendengar itu semakin tertarik untuk mendengar dan mengerti apa maksudnya. Di sini Tuhan berkata, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cukirlah. Tentu kita menerima ini bukan secara rupiah atau ayat-ayat. Ini adalah majas hiperbola. Orang akan mendengar tuh. Ketika Tuhan berkata, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, maka orang akan tertarik mendengarkan perkataan Tuhan itu. Ketika matamu menyesatkan engkau, cukirlah. Tidak mungkin itu dilakukan. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan ingin orang-orang yang mengikuti Dia serius di dalam melawan dosa. Serius di dalam melawan dosa. Jangan membiarkan diri kita melakukan satu dosa yang menganggap itu satu dosa yang remeh-temeh, padahal sebenarnya itu bisa membawa kita dalam ketidaksempurnaan memasuki kerajaan Allah. Jadi dosa, makanya kalau kosong bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika ada aspek dalam hidup kita yang mendorong kita menuju dosa, kita harus siap untuk mengorbankannya demi kehidupan. Omana kita syukur. Setiap kita memiliki mengurangi pengetahuan dosa favorit. Ya, dosa favorit. Ini dosa favorit yang ada di tangan, ada di kaki, ada di mata. Ada untuk dosa favorit salak dari bibir. Tonggo minta ini para kita tonggo di mata. Tapi ada yang dengan program kita langsung pegang. Hal itu terjadi di kaki. Dulu saya bertahan. Soal di sekolah minggu Pak. Apa yang dicari oleh baik siang malam uang. Situ dia tidak tahan, integritasnya diuji dalam uang. Hanya saja dosa favoritnya di situ. Dia tidak percaya, tapi dia dosa favoritnya bisa di situ. Tapi dalam rumah dosa favorit di zon dari mana dia mungkin tidak katakanlah lemah dalam hal keuangan, tapi bisa lemah di dalam hal perdagangan mata. Kalau ada yang cumilah, ada rumah dosa favoritnya di sini, di hati tidak tahan dengan orang, selalu ada cemburu, selalu ada iri di sini. Jadi setiap orang memiliki dosa favorit, dosa dan mitos tsunami. Mitos tsunami berjudul Tumit Achilles. Ada pengabar orang Achilles. Jadi Achilles ini orang yang kuat. Ketika dia berperang selalu menang. Masih boleh sunai, kalahnya semua. Waktu dalam tubuh dia, rohnya dewa. Bersatu dan kami. Anak yang kalau itu ini akan menjadi orang yang kuat. Ketika dia berperang dia akan selalu menang. Tetapi dengan syarat, ketika dia lahir, dia harus dimandikan di air yang suci. Ihor Zawiyah pertama lahir anaknya, dia mandikan anaknya ini air yang suci dan memang bertumbuhlah anaknya menjadi orang yang
Dan untuk kita dulu jawab bagi tubik minyak ini, di tubik minyak ini masih disunai hampir tidak semua waktu minyak minyak lalu seorang dia bagi baku kan dulu seorang di seorang boleh itu tergantung kita masuk ke anak ini. Jadi kita ini tidak kena air. Jadi inilah naga B7 disebutkan tubik Akiles, menandakan setiap orang memiliki titik-titik kelemahan di dalam hidup ini. Dosa-dosa favorit dari tubuh. Adanya saudara yang berdosa melalui tangan penggalah, yang berdosa melalui kaki penggalah, yang berdosa melalui mata cukillah. Ini Tuhan Tuhan. Artinya seriuslah melawan dosa. Dosa itu harus serius kita lawan. Lalu anggap remeh kita atau bahkan suruh kita selama kita jujur pakai selama kita sanggup pakai anggur bersonai air maka kita harus melawan dosa. Kenapa bisa hadir? Supaya Tuhan menolong kita kiranya supaya menjadi orang yang berdamai dengan Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hampa, dengan apa kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, mempunyai dampak, mempunyai rasa, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tuhan menolong kita supaya berkenan di hadapannya dengan cara kita bisa menjaga perdamaian, dengan cara garam itu selalu ada dalam hidup kita. Karena garam yang tidak memiliki rasa, maka firman Tuhan dikasih yang lain, dia akan diinjak-injak dan dibuang. Tidak ada gunanya. Jadi garam ini satu gambaran bahwa kehidupan kita ini harus membuat satu dampak pengaruh yang baik. Apakah itu? Firman Tuhan meminta kepada kita supaya kita bisa berdamai. Dan Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa berdamai. Kalau ini kau sudah nama Allah Bapak ingat. Jangan terlalu berdamai dengan Tuhan dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Kadang kita kesulitan berdamai. Lagi zaman kita pengalaman buruk dan masa depan. Kita banyak yang tidak kita terima dalam diri kita ini. Hal lain yang sudah berdamai. Dan Tuhan menolong kita untuk bisa berdamai. Hal yang bukan itu kalau kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan yang meminta kita untuk berdamai. Jadi orang pahara ingat, nah kita kita beri Tuhan asal yurupi kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita memiliki pikiran yang luas, supaya Tuhan menolong kita supaya jangan menjadi batu sandungan, supaya Tuhan menolong kita supaya kita bisa serius melawan dosa, dan yang keempat supaya Tuhan menolong kita untuk bisa hidup berdamai di dalam hidup kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang keberadaan Kami. Sesungguhnya ya Tuhan, firman-Mu yang kami terima pada saat ini menggambarkan kehidupan yang membutuhkan pertolongan dari Kami. Kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk mengajarkan kami supaya kami memiliki pikiran yang luas di dalam kehidupan. Kami tidak menjadi gabungan Tuhan. Kami serius di dalam menghadapi dosa, berjuang melawan dosa, dan kami selalu berusaha melakukan damai dalam hidup ini. Kami tidak sanggup ya Tuhan untuk melakukan itu. Hanya mengandalkan pertolongan daripada-Mu, kami bisa ya Tuhan melakukan itu semua. Tolonglah kami Tuhan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa melakukannya dengan seluruh hati kami. Tolonglah kami Tuhan. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita bernyanyi buku nyanyian nomor 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
bersyukur kepadamu Allah Bapa kami yang tertinggi atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan pertemuan kami sesekali ini. Tuhan, berbagai aktivitas dan kegiatan yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya, di mana juga Tuhan cuaca yang kurang mendukung yang ada pada sore hari tadi, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga buat sektor 2 yang sudah menjadi tuan rumah pertemuan kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melimpahkan rezeki buat seluruh anggota sektor 2. Bapa di surga, kami juga menaikkan doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Sediakanlah telinga Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Tapi sebelumnya ampunilah dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih buat taburan firman-Mu yang sudah kami dengar, yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kami. Kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman kami dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam tempat perkara yang sudah melaburkan bagi kami, untuk berpikiran luas ya Tuhan. Berikan kami hati yang luas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, janganlah kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk serius di dalam melawan dosa di kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga dapat berdamai dengan orang lain. Kiranya Tuhan tetap menolong kami ya. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Bapak, juga dengan Bapak Pendeta kami, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kiranya Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Engkau tetap menjadikan Bapak Pendeta kami ini menjadi penanggung firman yang selalu setia di hadapan Tuhan. Berkati juga keluarganya, dengan pendeta dan juga anak-anak pendeta. Bapa di surga, kami terima juga untuk perayaan olok-olok kami di hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap acara olok-olok kami Tuhan. Semuanya pelayan di acara olok-olok kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan Tuhan, kiranya Tuhan matangkan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap acara kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Sintang dan Singkawang Tuhan yang akan menghadiri perayaan olok-olok kami. Tuhan, segala kendaraan yang dikendarai mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaganya Tuhan, jauhkan segala mara bahaya ya Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan segala yang tidak baik ya Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan olok-olok kami di hari ini. Di surga, kami bermohon kepadamu segala acara itu biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami dapat memuji memuliakan Tuhan dengan perayaan itu, di mana kami dapat mengingat tandasnya ambilan nama Dia kita manusia pun. Di surga, kami berdoa kami kepada orang tua kami yang lansia Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga mereka, menjaga mereka dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita selalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kebahagiaan untuk menikmati hari-hari di usia mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan yang mencari jodoh. Kiranya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan pilihan Tuhan. Baik untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mereka sedang menantinya, biarkan mereka bersabar dan nantinya akan Tuhan pilihkan yang terbaik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah dari tingkat SMA, perguruan tinggi, SMP, SD, TK dan sampai bayi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka. Bapak, sebentar juga kami akan pulang dari rumah ini. Jadi kami Tuhan, bagaimana kami datang ke rumah ini dalam keadaan sehat walafiat, kiranya tibakan kami di rumah kami masing-masing Tuhan dengan membawa firman-Mu yang di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu
Kita bernyanyi kembali untuk nyanyian nomor 227 ayat yang pertama sampai yang keempat. Setelah bernyanyi, kita akan secara pelan-pelan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih ada sampai saat ini mendapat atas kehidupan dari ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, khususnya jemaat di KPS Pontianak, di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, terima kasih juga atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami satu persatu, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami bisa menyampaikan puji-pujian kami terhadap ya Bapa dan doa-doa sahabat kami juga ya Bapa untuk-Mu ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga ya Bapa, firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu melalui kami, sehingga firman-Mu itu bisa kami lakukan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Bapak, jika Roh Kudus mau menyertai kami, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Bapa di surga, begitu juga ya Bapak, pada saat ini begitu banyak jemaat kami di KPS Pontianak ya Bapak. Mungkin mereka lagi sakit atau berhalangan kerja. Engkaulah yang mengenai mereka ya Bapak satu persatu. Apa yang mereka hadapi pada saat ini, Tuhanlah yang selalu membimbing mereka ya Bapak. Jikalau mereka lagi sakit ya Bapak, Engkaulah yang memberikan obat sehingga mereka bisa merasakan pemulihannya di dalam kehidupannya ya Bapak. Sehingga minggu depan kami bisa bertemu kembali dan ada yang datang dalam keadaan sehat walafiat. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapak, Engkau tahu ya Bapak, di mana
Kau telah mengantarkan tiba cepat rumah yang dulu segi Bapa dalam sehat buah. Begitu juga nantinya Tuhan. Begitu kami juga pulang ke rumah kami masing-masing. Engkaulah yang terus menyertai kami sehingga kami sampai di rumah kami dalam keadaan suka bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Bapa, kami adalah manusia berdosa. Ampunkanlah kami ya Bapa, biar kami layak datang ke depan-Mu, layak hanya memuji dan besarkan nama-Mu selalu. Inilah doa kami sampaikan melalui Roh Kudus, Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kini kita akan melakukan persembahan kita kepada Tuhan kita. Sambil melakukan persembahan kita bernyanyi nyanyian nomor 122 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga,
Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur padamu, ini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk menunjukkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.